Selamat pagi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani kudu, hari ini hari Selasa tanggal 16 Februari ya. Kita sekarang lagi melakukan pengocoran ya. Ini jadwalnya ngocor pakai asam amino, asam humat, bakteri RL seger sama NPK 16 ya. Ini kocorannya udah dibikin kemarin, jadi sekarang pagi-pagi mereka bisa ngocor minimal sejam ya. Setelah dibikin baru miring tuh Pak tutupnya. Nah, jadi minimal sejam setelah dibikin adonannya, karena butuh waktu minimal sejam untuk bakterinya aktif. Kita ke blok 4 dulu Pak, sana tuh ya, kocor yang ini Pak. Cukup. Jadi ini pohon musangking guys. Ini kalau kita lihat batangnya dia sudah cukup besar ya. Pertama batangnya udah cukup besar, tapi pertumbuhannya stuck, diam di tempat nih, kelihatan nih. Percabangannya juga tidak bergerak. Terus ini batangnya juga batang ini ya, berkayu ya. Ini udah tua, dan ini kelihatan nih batang muda yang trubus. Nah, ini trubusnya guys. Ini udah cantik ini. Ini alhamdulillah dia mau pecah ya. Ini juga kita bisa lihat ini ruas-ruas yang ini ya, stuck ya, dorman ya. Jadi kita harapin ini dari sini kita pelihara, semoga dia bisa semoga dia bisa tumbuh normal lagi. Kita ke pohon di sebelahnya juga guys. Cukup Pak. Ini juga sama nih guys. Ini adalah musangking yang dorman. Kita lihat ya. Ini kalau nggak salah nanamnya sama yang sebelumnya. Ini usia batang bawahnya juga dia sama ya. Terus dia stuck, berhenti tumbuh. Ini kayak gini nih, ada jejak stop ininya, pertumbuhan ya. Nah, di sini. Terus ini dia udah mulai tumbuh lagi ya, udah mulai flush normal lagi. Jadi apa ya, ya tidak seinstan itu untuk mengembalikan sebuah pohon durian itu ke pertumbuhan normalnya. Nah, ini di sebelah kita ini ada pohon musangking yang ini kurang lebih, kalau ini sih kemarin dia nggak stuck banget ya, tapi pertumbuhannya tuh kayak kurang greng gitulah. Nah, ini setelah kita pemupukan, terus treatment kocor NPK juga, ini kelihatan ini pertumbuhannya itu cukup signifikan ya guys. Walaupun ini belum pecah sempurna, karena ini daun masih kecil-kecil juga ini sama nih. Nah, ini masih kecil-kecil.
Tapi dengan apa ya, flash. Nah ini flashnya itu segini guys, flashnya 1 2, dengan flash yang berturut-turut lah, yang keluar terus menerus. Nah ini kan kemarin habis flash, ini muncul flash lagi. Itu yang kami harapkan gitu. Ini kan tadinya dia batasnya segini nih, ini udah 2 kali flash ini. Ini di sebelahnya ini malah ada pohon oji yang, wah ini rimbun. Tadinya nggak kayak gini guys, tadinya dia masih mengerucut ya. Nah ini setelah apa ya, kita kasih makan yang enak-enak, dia mulai menggeliat tumbuhnya, mekrok. Ini usia 2 tahun ya. Iya, ini usia 2 tahun ini. Ini bareng nanamnya sama yang tanaman replanting ini. Nah, ini adalah pohon yang kuning karena bacek. Baceknya itu satu, bukan karena tidak ada selokan, ada selokan. Tapi baceknya bukan karena itu. Baceknya tuh jadi begini. Ini kan dia turun ya, dia turun. Jangan salah, tanah yang turun itu tidak bisa bikin bacek juga. Nah, kejadiannya begini. Satu, ini adalah jenis tanah dengan kandungan liatnya yang tinggi ya, unpermeable, artinya itu tanah yang sulit untuk ditembus air, artinya dia mudah membuat air itu menggenang. Kalau hujan, memang sebagian air akan turun ke selokan, tapi masih ada air yang tertampung di atas bedengan, kemudian meluncur turun. Nah, tanah ini pada waktu awal pertumbuhan itu bagus. Dia tidak menunjukkan gejala kuning, hijau bagus, makanya dia bisa bulat pertumbuhan, percabangannya muter kayak gini. Tapi tanaman itu kan dirawat, dicabutin rumputnya, dikecruk. Nah, lama-lama tanah yang terbawa oleh rumput itu yang di bawah tajuk itu menjadi berkurang kan, karena dicabut bersamaan dengan rumput, dikeluarkan. Akhirnya apa? Dia melengkung sedikit, air itu masuk ke dalam pohon durian. Itulah kenapa pohon durian itu pada saat pemupukan kohe atau pemupukan kompos itu sekalian aja digundukkan, atau digundukkan secara berkala. Nggak harus setiap bulan sih, intinya digundukkan itu untuk mencegah adanya genangan seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi nah ini kita udah bisa lihat, ini sudah ada proses perbaikan. Daun yang sudah tua dia akan rusak dan rontok, dia akan digantikan dengan daun muda. Ini daun baru ya, ini flash yang baru, sudah mulai muncul flashnya. Dan tanah yang bacek itu pasti cenderung asam ya. Karena ada kandungan ion hidrogen di dalam air yang tertukar dengan unsur nitrogen. Nah, itu ada pelepasan unsur H yang nilai elektronnya min berapa ya? Min 1 apa min 2 ya? Lupa saya. Pokoknya begitulah. Jadi itu yang menyebabkan tanah bacek itu jadi asam. Dan proses penyerapan unsur hara itu juga menyebabkan tanah menjadi asam, walaupun tidak secepat kalau genangan air. Nah, ini padahal satu baris loh ini. Ini sehat. Ini enggak. Itu kita deketin aja. Ini pohon
muda. Ini apa ya jenisnya ya? Kok kalau daunnya koyok salisun ini. Iya, ini kayak salisun. Ya semoga aja salisun ya. Ini udah mulai normal percabangannya ini. Nah, ini bagus. Itu di bawahnya bagus ya. Jadi kalau bilang ini karena tanahnya, karena jenis tanahnya, bagaimana ceritanya dalam satu bedeng ini bagus 1, 2, 3, 4 bagus, yang 1 jelek. Ya itu tadi penjelasannya, karena bajek. Ini habis pruning tipis-tipis. Ada nih yang harus di pruning, boleh. Ya alhamdulillah pertumbuhannya masih kontinu ya. Ini adalah flash daun baru nih, dari sini nih, dari sini sampai ke sini, dan dia pecah lagi nih. Ini mau pecah lagi. Kondisi durian yang sehat salah satunya indikasinya ya ini dari daun ya, warna hijau daun normal, tergantung varietasnya ya, karena memang kalau oci itu dia hijaunya itu cenderung kuning, tidak bisa hijau pekat kayak musangking gitu ya, atau bawor itu hijaunya lebih ngejreng. Nah, tapi ya itu dari warna daun normal, terus tidak ada bintik-bintik di daun muda, itu adalah salah satu indikator kekurangan unsur hara mikro ya. Jadi kalau dia mulus kayak gini, ya kurang lebih mikronya itu terjaga, sesuai apa ya, tercukupi lah kebutuhannya. Nah, kalau ini juga ruasnya panjang-panjang, terus dia selalu memunculkan tunas baru di ujungnya ya. Artinya itu dia continuous tumbuh. Kalau dia sudah tidak pecah tunas di ujung ini, berarti dia apa ya, berpotensi untuk dorman ya. Nah ini ya, satu lagi di musim hujan itu memang memicu daun itu pecah lebar ya, seperti ini, karena sinar matahari kan tidak intens. Dia memang secara alami memproduksi daun yang lebar supaya proses fotosintesisnya bisa maksimal. Makanya dia ciptakan daun yang lebar. Dan ketika musim kemarau ya itu dia akan cenderung rapat atau mengecil. Tapi kalau nutrisi dan kesehatan pohonnya itu tidak support, ya nggak bisa juga. Karena tadi yang pohon di awal-awal itu secara nutrisi dan
kondisi lingkungan itu memaksa dia harus mengeluarkan daun lebar. Tapi kalau dianya nggak sehat, ya nggak bisa. Jadi saling saling melengkapi ya. Ini pohon oji yang tadinya juga nggak jelas pertumbuhannya, sekarang udah jelas. Ini sebetulnya ada beberapa tunas air, tapi karena dia masih mendapatkan space ya untuk sinar matahari, jadi kita nggak pruning. Kita biarkan aja dia itu bermanfaat, gitu guys. Kita coba kurangin daunnya yang di bawah ini guys. Ini tunas air, kita sikat. Tunas air, kita sikat. Ini tunas air juga sebetulnya, cuman dia masih bisa bermanfaat nih buat fotosintesis. Ini yang dalam kita rapikan aja nih, sikat aja nih, dia nggak signifikan. Nah ini cabang, ini oke lah. Coba kita puterin dulu ya. Coba kita puterin biar nggak salah pruning. Ini dari sisi timur ini. Oke, cukup lah. Tuh, lihat guys, udah kayak sungai aja ini di sini nih. Ini juga sama ini. Ini ngalir terus. Padahal nggak hujan ya semalam ya. Ini di depannya pohon oji. Ya tumbuhnya normal ini ya. Ini terobusan itu. Ini terobusan.
Dua karung ya. Empat. Lah. Apaan dong? Itu kan deh. Kok buluk amatnya? Calon mandor kebun ini. Kebun yang mana ini? Rumputnya aja dicabutin. Ini pohon musangking yang daunnya agak kuning guys, karena musangking seharusnya nggak kuning ya, seharusnya dia hijau. Ini tadi udah dikocor belum ya, yang blok 8 ini? Kayaknya udah nih. Basah? Basahnya. Oh udah berarti. Nanti suruh nambahin ya. Sampai sampai itu ya, sampai tajuk terluar ya, cabut semua rumputnya. Dah. Tutup lagi tuh Pak, arangnya Pak. Yang kebuka tuh tutup lagi. Kelihatan sekali loh, flash itu bisa hampir setengah meter loh Pak ini. Ini kan ya 40 cm ada lah, 30-an itu. Ya, ditabur aja Pak, dari batang sampai tajuk terluar ini. Pokoknya dari batang sampai sprinkle ini ditaburin semua, tabur merata aja. Tabur merata tipis-tipis ya, kepiurin. Nah, jadi pemberian dolomit ini untuk menjaga pH tanah ya. Tapi jangan lupa, semua yang terlalu banyak, kebanyakan, atau berakhiran an lah, kalau orang Jawa bilang itu kokean, kepinteran, apa kesugihan. Nah, sebetulnya sugih itu nggak jelek, tapi kesugihan itu maknanya jadi negatif. Nah, jadi kita kasih dolomit ya, kita kasih, tapi jangan over. Asam itu nggak baik untuk akar, pohon akan sakit gigi, kata Om Irmain dari MTJ. Nah, kalau dikasih dolomit pH-nya naik, jadi normal lah. Berapa sih pH yang baik untuk pohon atau tanaman ya, durian ini ya khususnya ya, hasil pengukuran di lapangan yang pertumbuhannya normal itu pasti pH-nya di atas 6, minimal 6. Jadi kalau udah pH-nya 5, wah itu udah Pak. Sisi luarnya tabur aja itu, yang ada rumputnya itu tabur aja sisi luarnya. Dia nanti kena hujan kan, dia turun dia. Oke, cukup Pak. Ini sisi sini depan sprinkle tuh, sikat aja tuh, cabut dulu rumputnya Pak, tebel.
Oke guys, jadi kita kasih dolomit aja, gitu aja, biar pH nya juga normal ya.